Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan anggaran bahan baku. Di sini saya bersama teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya yaitu Ruli Nur Parikoh, NRP 1940 10 213. Perkenalkan, saya Rahman Nur Alifa, NRP 1940 10 240. Perkenalkan, nama saya Wildan Saiful Bahari, NRP saya 1940 10 230. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah merupakan suatu perencanaan penggunaan taksiran bahan baku untuk memproses suatu produk menjadi produk jadi pada suatu periode di masa yang akan datang. Setelah anggaran penjualan dan anggaran produksi ditentukan, maka untuk menunjang anggaran produksi perusahaan yang telah disusun itu, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun anggaran bahan baku. Bahan baku dimaksud di sini adalah bahan langsung yang digunakan untuk menciptakan suatu produk atau dengan kata lain adalah bahan utama. Dari suatu produk jadi, contoh produk sepatu, bahan baku utamanya adalah kulit atau karet. Bahan baku utamanya adalah kertas. Sedangkan bahan baku biasanya bahan utama atau bahan-bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Menurut M. Narapin, bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahan baku merupakan komponen pokok atau utama dalam suatu perusahaan untuk kelancaran proses produksi. Next. Tujuan perusahaan membuat anggaran bahan baku. 1. Mengetahui jumlah kebutuhan bahan baru yang akan dipergunakan nantinya. 2. Dapat mengestimasikan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengestimasikan kebutuhan dana yang diperlukan dalam pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk kos dalam menentukan besarnya komposisi perhitungan harga pokok. Dan yang terakhir, sebagai dasar acuan melaksanakan pengawasan bahan baku. Next. Selanjutnya di sini ada jenis anggaran bahan baku. Yang pertama ada anggaran bahan baku atau pemakaian bahan baku. Dan yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku. Next. Selanjutnya ada anggaran kebutuhan bahan baku. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan pembantu merupakan bahan pelengkap yang melekat pada suatu produk. Bahan pembantu atau penolong biasanya tidak mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif rendah dibandingkan dengan bahan baku. Biaya bahan pembantu dan biaya pernik pabrik termasuk unsur biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan kebutuhan bahan baku. Yang pertama ada anggaran unit yang akan diproduksi, khususnya tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua ada berbagi standar pemakaian bahan atau standar usage rate dari masing-masing jenis bahan baku untuk proses produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi anggaran bahan baku dari Ruli. Anggaran pembelian bahan baku menurut M. Narapin mengatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana manajemen mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya perusahaan yang dinyatakan secara formal dan terperinci dalam membentuk kuantitatif dan dalam suatu produk tertentu. Dalam anggaran ini termasuk juga serangkaian tindakan
antisipasi untuk menyesuaikan di mana yang akan datang karena rencana yang telah ditetapkan. Karena itu anggaran juga dipakai sebagai alat koordinasi dan implementasi antara rencana awal dan dengan aktivitas yang sedang berlangsung. Next. Pengertian anggaran pembelian menurut Gunawan Adi Saputro, anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang rencana kuantitas bahan mentah yang harus dibeli dalam periode waktu mendatang. Fungsi anggaran pembelian bahan baku antara lain sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan baku. Rencana besarnya nilai biaya bahan baku ditentukan oleh harga beli dan bahan baku yang bersangkutan. Sedangkan harga beli tersebut terdapat anggaran pembelian bahan baku sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas karena pembelian tunai bahan baku akan mengakibatkan pengeluaran kas. Sebagai dasar untuk menyusun anggaran utang karena pembelian kredit akan mengakibatkan bertambahnya utang perusahaan. Next. Tujuan anggaran pembelian bahan baku. Menurut M. Narapin 2007 sampai 2005, tujuan dari anggaran pembelian bahan baku adalah dengan disusun anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. 2. Dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang keempat, dalam menyusun anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku dan biaya bahan baku merupakan unsur biaya pabrik sehingga dapat besarnya biaya. Pengaruh anggaran pembelian bahan baku terhadap perputaran persediaan. Tri Agustani 2006 menyatakan bahwa pengendalian pembelian bahan baku berpengaruh terhadap tingkat inventory turnover. Hal ini dapat diketahui pada pengujian hipotesis di mana HO ditolak dan H alternatif diterima. Dengan hasil pengujian uji hitung yang diperoleh sebesar 3,219, ini terbukti untuk tahun 2004 yang mengalami pertumbuhan. Penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Menurut M. Narapin, untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku diperlukan data anggaran biaya bahan baku dan anggaran persediaan bahan baku dengan rumus sebagai berikut. Pembelian bahan baku sama dengan persediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku persediaan bahan baku awal. Sedangkan menurut Ellen C.M. Puan Sugiarto, Edi Soekarno, bahwa dalam penyusunan anggaran pembelian bahan baku, hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah jumlah pembelian yang ekonomis atau economical order quantity atau EOQ, di mana untuk menghitungnya pertimbangan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu biaya pemesanan yang selalu berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan dan biaya penyimpanan yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah baku yang disimpan dengan rumus. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, anggaran persediaan bahan baku. Persediaan yang terdapat di dalam perusahaan merupakan bagian dari aset kekayaan perusahaan. Dikarenakan aset merupakan bagian dari kekayaan pimpinan perusahaan, sangat berkepentingan untuk memantaunya. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga dari kehilangan dan menjaganya agar selalu tersedia, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mencegah timbulnya kehilangan persediaan dan menjaga tersedianya persediaan
bahan untuk menjamin kelancaran operasi perusahaan adalah merupakan salah satu tugas seorang manajer produksi atau stafnya. Persediaan adalah kekayaan lancar yang terdapat dalam perusahaan dalam bentuk persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Untuk yang selanjutnya, faktor yang menentukan rencana persediaan bahan baku. Yang pertama, anggaran produksi semakin besar, produksi yang dianggarkan semakin besar bahan baku yang disediakan. Sebaliknya, semakin kecil produksi yang dianggarkan, semakin kecil juga bahan baku yang disediakan. Yang kedua, harga beli bahan baku semakin tinggi, harga beli bahan baku semakin tinggi persediaan bahan baku yang direncanakan. Sebaliknya, semakin rendah harga bahan baku yang dibeli, semakin rendah persediaan bahan baku yang direncanakan. Yang ketiga, biaya penyimpanan bahan baku di gudang dalam hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan persediaan. Apabila biaya penyimpanan bahan baku di gudang lebih kecil dibanding dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan persediaan, maka perlu persediaan bahan baku yang besar. Lalu, anggaran biaya bahan baku. Anggaran ini merencanakan secara lebih terperinci tentang besarnya biaya bahan baku untuk berproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tertentu, rencana tentang jenis kualitas bahan baku yang diolah, jumlah kuantitas bahan baku yang diolah, harga bahan baku yang diolah, dan waktu kapan bahan baku tersebut diolah dalam proses produksi yang masing-masing dikaitkan dengan jenis barang jadi yang membutuhkan bahan baku tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran biaya bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran unit kebutuhan bahan baku, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas bahan baku yang dibutuhkan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku, khususnya rencana tentang harga beli dari masing-masing jenis bahan baku yang dibeli dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang ketiga, metode akuntansi pembukuan bahan baku yang dipakai oleh perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan masalah penilaian bahan baku yang diperoleh dalam proses produksi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.